yang ada di rumah, dimanapun kalian berada, Cici mengucapkan selamat pagi dan selamat beribadah. Hari ini berjumpa lagi dengan saya, Cici Penny, dalam acara Ibadah Online. Apa kabarnya adik-adik? Luar biasa, yes, 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 yes. Adik-adik, hari ini Cici memiliki 3S. Mau tahu 3S itu apa? 3S adalah S yang pertama. S yang pertama, Cece memiliki semangat. Jadi Cece memiliki semangat. Dan S yang kedua, hari ini Cece memiliki sukacita. Cece memiliki sukacita. Dan yang S ketiga, Cece memiliki sehat. Jadi 3S adalah semangat, sukacita, dan sehat. Nah, adik-adik, saat ini Cece berharap bukan hanya Cece saja yang memiliki 3S, tetapi Cece berharap adik-adik yang ada di rumah, adik-adik juga mempunyai 3S. Meskipun adik-adik berada di rumah, tetapi adik-adik harus S pertama, semangat. S kedua, sukacita. Dan yang S yang ketiga adalah sehat. Jadi kita harus memiliki 3S. Nah, adik-adik, sebentar lagi kita akan mulai ibadahnya. Sebelum kita memulai ibadah, kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Allah Bapa kami yang bertata di kerajaan surga, terima kasih Tuhan buat hari ini. Engkau telah memberkati kami. Tuhan, sebentar lagi kami ingin memuji dan memuliakan nama Tuhan. Berkati kami Tuhan, supaya kami dapat memuji dan memuliakan nama Tuhan dengan baik. Tuhan Yesus, kami yakin dan percaya, meskipun kami beribadah secara online, Engkau hadir di tengah-tengah kami saat ini. Tuhan, berkati acara ini mulai dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Mandi?
Nanti kalau misalnya belum gerak, diputar ulang lagi ya. Oke, siap. Nah, sekarang kita mau siapkan hati kita. Kita mau menyanyikan satu pujian yang mengatakan, Firman-Mu, berita bagiku dan terang bagi jalanku. Saat ini adik-adik mau dipersiapkan diri untuk mendengarkan firman Tuhan. semua dalam posisi lipat tangan. Kita mau tenang. Kita mau arahkan hati kita untuk Tuhan Yesus. Kita ulangi sekali lagi pujian ini. Kita masih tetap dalam sikap doa. Kita mau bacakan satu ayat dari ayat bacaan kita minggu-minggu, Yohanes 14 ayat 1 sampai 7. Cici baca ayat yang A, adik-adik yang B ya. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada, dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ.
Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia. Nah, adik-adik, kita sudah baca bersama ayat bacaan kita minggu ini. Kita mau persiapkan hati kita. Yang doa akan dipimpin oleh JP. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat hari ini. Kami sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tuhan, sebentar lagi kami ingin mendengarkan firman Tuhan. Siapkan hati kami Tuhan untuk dapat mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Biarkan firman Tuhan itu dapat tumbuh di hati kami dan kami dapat melakukan firman Tuhan itu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Tuhan, kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Ko Budi, waktunya firman Tuhan Ko Budi. Oh iya, terima kasih ya Dogi. Aduh. Hai guys semuanya. Bagaimana kabarnya? Luar biasa. Yes. Nah, ini tahu nggak Ko Budi lagi ngapain ini ya? Ada yang tahu? Ada di rumah? Nah, Ko Budi lagi menjahit. Siapa adik-adik di rumah yang suka hobinya menjahit? Nah, Ko Budi letakkan dulu ya jahitannya ya. Karena sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Ayo adik-adik semuanya, sudah siap semuanya? Tadi sudah menyanyi pujian, bersukacita bersama, dan juga sudah berdoa untuk firman Tuhan pada kesempatan pagi hari ini. Ayo adik-adik semuanya, kalau kita bicara mengenai jahit-menjahit, itu ternyata di Alkitab juga ada seorang murid perempuan yang dia sukanya menjahit. Seperti di dalam Kisah Para Rasul 9, adik-adik bisa baca sendiri nanti di dalam Kisah Para Rasul 9 ayat 36 sampai 42. Kisah mengenai Dorcas. Nah, adik-adik, Dorcas ini juga hobinya sama. Kalau tadi Ko Budi menjahit, Dorcas juga sukanya hobinya menjahit adik-adik. Tabita namanya. Nah, Tabita itu sama dengan Dorcas. Kalau Dorcas di dalam bahasa Yunani. Nah, Dorcas ini dia hobi menjahit dan juga hobinya berbuat baik adik-adik. Karena dia selalu memberikan sedekah, lalu menolong orang yang kesusahan. Jadi diceritakan di dalam Alkitab bahwa pada zaman dahulu kala itu ada banyak orang-orang yang kesusahan adik-adik. Orang-orang yang kesulitan. Mereka itu tidak punya pakaian yang layak adik-adik. Sehingga pakaiannya itu kotor, lalu lubang-lubang, sehingga mereka itu kasihan, membutuhkan pakaian. Lalu Dorcas ini, dia merupakan seseorang yang selalu memperhatikan, menolong sekelilingnya. Nah, Tuhan telah memberikan talenta kepada Dorcas. Dia menjahit pakaian sehingga mau memberikan pakaian kepada orang-orang yang kesulitan, kepada orang-orang yang membutuhkan. Nah, bagaimana dengan adik-adik sekolah minggu Koros 2 Surabaya di rumah? Apakah juga memiliki talenta yang dimana Tuhan telah berikan dan mau digunakan untuk menolong orang lain? Jangan pernah kita mau berpikir bahwa dengan menolong orang lain kita menghabiskan waktu. Dengan menolong orang lain kita akan rugi tenaga. Nah, seperti Dorcas pun sama. Kalau saya mau menolong orang lain, apakah nanti ada uangnya? Apakah nanti beli benang siapa yang bayar? Yang jahit saya nggak dibayar. Tidak adik-adik. Dorcas itu mau menolong orang lain. Dia tidak pernah berpikir,
oh ini harus seperti apa, imbalannya siapa yang berikan, tidak. Jadi adik-adik semuanya, kita mau belajar dari Dorcas. Dorcas pun, di mana dia seorang murid, dia belajar dari Tuhan Yesus, di mana dia datang ke dunia untuk mau menebus dosa kita semuanya, mau memberikan dirinya, memberikan nyawanya untuk kita semuanya. Dorcas pun sama, dia tidak pernah berpikir, oh siapa yang akan bayar dia, siapa yang akan membelikan benang dan kain, tidak. Tapi dia mau menolong untuk orang-orang yang lain. Sehingga kita tidak boleh berpikir egois. Nah, lalu di Alkitab dikatakan bahwa suatu hari Dorcas mengalami sakit yang sangat keras, adik-adik. Sakit yang sangat keras, lalu kemudian meninggal, adik-adik. Meninggal. Dan orang-orang yang ada di sekelilingnya, yang selama ini dia bantu dengan diberikan pakaian yang layak, pakaian yang baik, mereka menangis terseduh-seduh. Mereka tidak rela kalau selama ini Dorcas atau Tabita yang selama ini menolong dia, menolong mereka, lalu tiba-tiba sudah meninggal. Dalam pikiran mereka, kenapa Tuhan mau memanggil? Kenapa kok dia meninggal begitu cepat? Lalu lantas siapa yang akan menolong kami? Sehingga banyak orang yang menangis. Tetapi tidak jauh dari kota Yope, di mana mayat Dorcas sudah dibaringkan. Di kota Sida ada seorang Petrus, seorang hamba Tuhan, murid Tuhan. Akhirnya dari Yope diutuslah 2 orang untuk menemui Petrus. Lalu mereka cepat-cepat untuk menemui Petrus, lalu menceritakan, Petrus, Dorcas yang selama ini telah memberikan pertolongan, memberikan perhatian kepada orang-orang di Yope, dia sudah meninggal. Akhirnya Petrus dengan cepat-cepat mengemasi barangnya. Dia segera berangkat untuk menuju ke kota Yope. Mungkin dalam pikiran orang-orang yang ada di Yope, Petrus akan menghibur kepada orang-orang yang sudah ditinggalkan oleh Dorcas. Lalu tidak lama akhirnya sampailah Petrus ke tempat di mana Dorcas dibaringkan di sana. Lalu di sana dia menemui banyak janda, banyak ibu-ibu. Mereka berkumpul sambil menangis terseduh-seduh. Petrus, Petrus, coba kau lihat, itu dia yang selalu memperhatikan saya, yang selalu menolong saya. Dia sudah meninggal. Lalu mereka menunjukkan semua bajunya, adik-adik. Bajunya mereka tunjukkan, ini baju yang sudah dibuatkan oleh Dorcas. Dia selalu memperhatikan saya, dia selalu memperhatikan kami. Diceritakan dalam Alkitab bahwa tidak hanya 1 ataupun 2, tapi banyak. Sehingga kita bisa melihat bahwa yang ditolong oleh Dorcas adalah banyak orang. Dia tidak hanya membuat 1 pakaian, 2 pakaian. Dia tidak hanya menolong 1, 2 orang saja, tapi hidupnya digunakan untuk mau menolong orang lain. Bagaimana kehidupan adik-adik yang ada di rumah? Apakah juga memiliki hobi di mana dengan hobinya itu mau menolong orang lain? Mau memberikan pertolongan bagi mereka yang kesulitan, kesusahan. Lalu tidak lama setelah semua janda dan ibu-ibu itu selalu bertanya, selalu minta pertolongan kepada Petrus, akhirnya Petrus meminta kepada ibu-ibu itu untuk segera keluar dari ruangan tersebut. Lalu akhirnya Petrus meminta pertolongan kepada Tuhan. Lalu dia berlutut, dia berdoa kepada Tuhan, kepada Allah Bapa, apa yang harus dia lakukan. Dia pun sebagai murid hanya manusia biasa, tetapi dia minta pertolongan kepada Tuhan. Akhirnya dia mendapat jawaban dari Tuhan.
Lalu kemudian dia bangkit dan berkata kepada mayat Dorcas tersebut, "Tabita, bangkitlah." Akhirnya tidak lama adik-adik, Tabita atau Dorcas yang sudah meninggal, dia akhirnya bangkit kembali. Puji Tuhan. Tuhan memberikan pertolongan, Tuhan memberikan kesempatan yang kedua kepada Dorcas yang ternyata selama ini telah menolong kepada orang-orang yang membutuhkan, orang-orang yang kesusahan. Demikianlah adik-adik mengenai cerita di mana Dorcas yang selama hidupnya mungkin kalau kita melihat hanya mampu untuk menjahit, tapi dia mau memberikan pertolongan. Dan setelah dia dibangkitkan adik-adik, ternyata banyak penduduk kota Yope, mereka yang bertobat, mereka lebih percaya kepada Tuhan Yesus. Jadi kesimpulan pada pagi hari ini, biarlah adik-adik melalui waktu yang diberikan Tuhan kepada kita mau dipakai oleh Tuhan untuk menjadi terang, untuk memberikan pertolongan. Gunakan waktu yang terbaik adik-adik. Jangan hanya berpikir untuk diri pribadi, jangan hanya berpikir untuk keegoisan diri sendiri. Marilah kita mau memikirkan orang lain. Apakah itu orang tua kita, apakah itu saudara-saudari kita, atau mungkin tetangga kita yang mengalami kesulitan. Ada kesempatan yang baik kita contoh seperti Dorcas, sehingga apa yang kita mampu mungkin bukan merupakan suatu hal yang besar, mungkin hanya hal yang sepele. Mungkin ada di rumah bisa menyanyi, bisa bercerita, mungkin hobinya melakukan suatu hal yang disenangkan, silakan. Tapi ingat, kita mau mencontoh seperti Dorcas. Di dalam seluruh kehidupannya, dia gunakan untuk dapat menolong orang yang kesulitan, menolong orang yang kesusahan. Biarlah adik-adik gunakan waktu yang terbaik untuk kita mau dipakai Tuhan menjadi terang bagi sesama kita, menjadi garam bagi dunia ini. Sebagai ayat penutup, coba kita buka Alkitab adik-adik di dalam Matius 5 ayat ke-16. Mari kita buka di dalam Matius 5 ayat yang ke-16. Saya akan baca ke Budi. "Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga." Kemudian akan baca kembali. "Demikianlah hendaklah terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga." Terangmu bercahaya, memuliakan Bapa. Apa itu artinya? Artinya kita mau bahwa kita bercahaya, membawa terang kasih Tuhan, menolong sesama kita. Bukan hanya untuk diri kita pribadi, tetapi untuk saudara-saudara kita, orang tua kita, seluruh yang ada di sekeliling kita. Marilah kita mau menolong mereka. Kita menjadi cahaya terang dari Tuhan, di mana sumber terang adalah Tuhan sendiri, dan kita pun akan memancarkan cahaya sinar kasih Tuhan, sehingga semua akan melihat bahwa Bapa akan dimuliakan di surga. Tuhan akan berkati seluruh anak-anak sekolah minggu Korps 2 Surabaya. Kiranya selama masa yang ada di rumah, bekerja di rumah, belajar di rumah, adik-adik semuanya dapat diberkati melalui firman Tuhan ini. Setiap hari lakukan yang terbaik, lakukan menolong kepada sama kita seperti Dorcas yang sudah kita baca bersama Alkitabnya pada kesempatan pagi hari ini. Tuhan memberkati kita semuanya. Haleluya. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di atas kerajaan surga, terima kasih atas kesempatan yang memberikan, di mana kami pada kesempatan pagi hari ini telah mendengarkan firman Tuhan melalui Dorcas, di mana Dorcas dalam kehidupannya mau dipakai Tuhan untuk mau menjadi saluran berkat, menolong bagi orang-orang yang kesulitan dan kesusahan.
Dan saat ini Tuhan, biarlah kami sebagai adik-adik sekolah minggu Koros 2 Surabaya, kami juga mau dipakai untuk menjadi saluran berkat bagi sekeliling kami. Kau ampuni setiap dosa dan kesalahan kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah memberkati kami, Engkau akan menjagai kami dalam kehidupan kami. Biarlah setiap adik-adik yang percaya, kita bersama-sama mengatakan amin. Bye-bye guys. Halo adik-adik, jumpa lagi bersama saya, Cece Penny, dalam acara Kuis Alkitab. Nah, adik-adik, kuis Alkitab kali ini sangat mudah sekali. Adik-adik cukup mencari kata di dalam Alkitab. Mencari kata di dalam Alkitab. Cece beri contoh ya. Contohnya adalah Kisah Para Rasul 11 ayat 16. Kisah Para Rasul 11 ayat 16. Kata ke-10 dari depan adalah air. Iya, jawabannya adalah air. Karena air adalah kata ke-10 dari depan. Sekarang kita masuk ke dalam pertanyaannya. Pertanyaan pertama. Matius 2 ayat yang ke-11. Matius 2 ayat yang ke-11. Kata keempat dari belakang adalah pertanyaan kedua. Mazmur 13 ayat yang ke-6. Mazmur 13 ayat yang ke-6. Kata ke-9 dari belakang adalah pertanyaan yang ketiga. Kisah Para Rasul 9 ayat yang ke-40. Kisah Para Rasul 9 ayat yang ke-40. Kata ke-23 dari belakang adalah pertanyaan keempat. Matius 5 ayat 16. Matius 5 ayat 16. Kata keempat dari depan adalah pertanyaan terakhir. Yesaya 40 ayat yang ke-31. Yesaya 40 ayat yang ke-31. Kata ke-19 dari belakang adalah Nah, adik-adik cukup menulis jawabannya dan dikirimkan ke gurunya masing-masing. Nah, adik-adik sampai di sini dulu ya adik-adik. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.